Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu Guru akan membahas tentang akhlak terpuji. Silakan nanti anak-anak semua untuk melihat PPT yang Ibu share, dan jika ada yang tidak paham silakan ditanyakan ya. Oke, langsung saja. Akhlak terpuji. Di sini ada beberapa macam dari akhlak terpuji. Nah, apa sih macam-macamnya? Kemudian keutamaan-keutamaannya nanti Ibu Guru akan membahas di dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Langsung saja, untuk macam-macam dari akhlak terpuji di sini yang pertama ada jujur, yang kedua ada disiplin, yang ketiga tanggung jawab, dan yang terakhir ada peduli. Jujur, apa sih jujur? Berkata atau bersikap informasi yang sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kenyataan, berkata sesuai dengan perkataan. Kemudian ada disiplin. Yang ketiga ada tanggung jawab. Jika anak-anak sudah habis melakukan apapun, harus tanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan. Kemudian ada peduli, peduli dengan lingkungan, peduli dengan sesama teman, peduli dengan orang tua, keluarga. Itu penting ya anak-anak semua. Kemudian dalil akhlak terpuji di sini termaktub dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Kemudian keutamaannya ada di antaranya yang pertama jujur, dan keutamaannya seperti yang udah Ibu Guru jelaskan ya tadi, macam-macam akhlak terpuji ada di antaranya jujur. Nah, jujur itu apa sih? Pengertian jujur dilihat dari segi lughah atau bahasa, yakni mengakui, berkata, ataupun memberi suatu informasi yang sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi, yaitu kenyataan, tidak boleh dibuat-buat. Nah, lawan atau antonim dari jujur itu sendiri yaitu bohong. Apa sih bohong? Berarti kalau bohong berkata tidak sesuai dengan kebenaran. Kemudian jika diartikan secara lengkap, maka jujur merupakan sifat seseorang ketika berhadapan dengan sesuatu ataupun fenomena tertentu dan menceritakan kejadian tersebut tanpa ada perubahan atau modifikasi sedikit pun, atau benar-benar sesuai dengan realita yang terjadi. Nah, sikap jujur di dalam Islam itu ada di antaranya ada 5. Yang pertama ada sidqu al-qalbi,
yaitu sifat jujur yang penerapannya ada pada niat seorang manusia, fil qalbi, dalam hati manusia. Kemudian yang kedua ada sidqu al-hadith, yaitu sifat jujur yang penerapannya ada pada perkataan yang diucapkan oleh manusia. Kalau tadi fil qalbi ada dalam hati yaitu niat, kemudian dilakukan dengan cara perkataannya tadi, diucapkan dengan perkataannya. Kemudian ada yang ketiga sidqu al-amal, yaitu sifat jujur yang penerapannya ada pada aktivitas atau perbuatan manusia. Yang keempat, asyidku alwad, yaitu sifat jujur yang penerapannya ada pada janji yang diucapkan oleh manusia. Yang kelima, ada syidku al-hal, yaitu sifat jujur yang penerapannya ada pada kenyataan yang terjadi dalam hidup manusia. Nah, kita anak-anak semua juga pasti udah tahu ya, udah melihat bahwa jujur atau sidku itu ada 5 menurut Islam. Tadi sudah dijelaskan ibu guru. Kemudian ada disiplin dan keutamaannya. Keutamaan disiplin dalam Islam itu dikategorikan 3. Yang pertama ada disiplin merupakan bentuk taat pada Allah. Allah telah menyuruh kita untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya tentu. Disiplin adalah salah satu bentuk taat pada peraturan, terutama aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut diperkuat dengan adanya firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 59 yang sudah diterangkan sebelumnya ya. Kemudian yang kedua, disiplin dapat menghindarkan dari sikap lalai. Dengan disiplin kita akan selalu berusaha mengerjakan segala sesuatunya dengan tepat waktu. Ya jelas. Dengan begitu berarti kita telah menghindarkan diri dari sifat lalai terhadap waktu. Kalau anak-anak semua sudah menerapkan sikap disiplin, maka kita semua tidak akan lalai dengan apapun, terutama tentang waktu ya. Kemudian keutamaan disiplin dalam Islam yang ketiga ada dimudahkan rezekinya. Hal ini juga telah diterapkan dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, anak-anak semua harus tahu bahwa Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 ini secara tidak langsung mengajarkan kita untuk tetap disiplin dalam segi waktu. Jika sudah masuk waktu sholat atau beribadah kepada Allah, maka kita harus meninggalkan aktivitas yang lain untuk tetap mengingat Allah. Begitu ya. Kemudian tanggung jawab dan keutamaannya. Pada prinsipnya, tanggung jawab dalam Islam itu berdasarkan atas perbuatan individu saja, sebagaimana ditegaskan dalam beberapa ayat seperti surah Al-An'am ayat 164, bisa dibuka nanti ya. Kemudian diperkuat juga dalam surah Al-Muddatsir ayat 38. Nah, di sini seorang yang cerdas selayaknya merenungi hal ini sehingga tidak meremehkan perbuatan baik sekecil apapun dan tidak gegabah berbuat dosa walaupun sekecil biji sawi. Nah, anak-anak, jika kita sudah tahu bahwa akhlak terpuji ada di antaranya tanggung jawab, maka kita tidak akan lalai,
kita tidak akan meremehkan perbuatan baik walau sekecil apapun ya. Mengapa demikian? Boleh jadi perbuatan baik atau jahat itu mula-mulanya memang kecil ketika dilakukan, akan tetapi bila pengaruh dan akibatnya terus berlangsung lama, bisa jadi akan amat besar pahala atau dosanya. Kemudian dalam surah Yasin ayat 12 juga disebutkan Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma, yang artinya kami menuliskan apa-apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Nah, tentu anak-anak juga sudah tahu ya tanggung jawab itu yang seperti apa dan keutamaannya apa. Lanjut peduli dan keutamaannya. Kepedulian sosial dalam Islam. Nah, kepedulian sosial dalam Islam bersifat universal, tidak hanya berfokus pada satu golongan tertentu, apalagi ras. Menolong orang lain sebenarnya adalah bagian dari sikap menolong agama Allah. Apalagi Allah menjamin keselamatan dan pertolongan kepada umatnya yang mau berkontribusi dalam gerakan kepedulian sosial. Nah, kemudian kepedulian sosial dalam Islam harus dimaknai serius, luas, tidak boleh berhenti pada satu golongan saja yang menyempitkan makna dari ajaran Islam itu sendiri. Karena memang sesungguhnya Allah menurunkan agama Islam ke bumi sebagai rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh semesta alam. Semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang ditolong Allah, baik dunia maupun akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, cukup sekian yang dapat Ibu Guru sampaikan. Semoga mendatangkan manfaat. Jika ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Ibu Guru tutup. Billahi taufiq wal hidayah, waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.